Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel ini. Baik, nama saya Dimas Aditya Ramadan dengan NIM 20040402044. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah dalam sistem telekomunikasi. Baik, sistem telekomunikasi memiliki beberapa istilah. Istilah yang pertama, kita mulai dari sinyal analog. Sinyal analog ini adalah pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal dalam bentuk gelombang yang kontinu. Hal ini bisa kita lihat dalam bentuk sinyal analog ini yang berupa gelombang yang kontinu berupa gelombang sinusoidal. Bisa kita buat gambarnya di sini. Seperti ini bentuk dari sinyal analog. Istilah yang kedua, sinyal digital. Sinyal digital ini adalah pengiriman sinyal dalam bentuk biner 0 atau 1. Ini merupakan sistem yang berbeda dari pengiriman sinyal analog tadi berupa 0 dan 1 bilangan biner atau disebut diskrit. Dalam besaran 0 dan 1. Kalau dilihat dari bentuk gelombangnya, ini terlihat berbeda dari sinyal analog tadi. Untuk sinyal diskrit seperti ini. Hanya ada nilai 0 atau 1. 1 di puncak dan 0 di bawah. Baik, yang ketiga adalah sampling. Sampling adalah mengubah sinyal yang tadinya adalah sinyal analog menjadi sinyal diskrit. Selanjutnya ada compounding. Compounding ini adalah menekan amplitudo sinyal. Atau bisa kita katakan untuk memperkecil output dari sebuah sinyal. Jika outputnya ada di kiri, maka outputnya adalah 0,5 kali dari input, di mana outputnya adalah lebih kecil daripada inputnya. Ada yang memperkecil, juga ada yang memperbesar. Ada juga kebalikannya, yaitu expanding, di mana itu adalah memperbesar dari amplitudo sinyal, di mana output bisa dibuat menjadi 2 kali dari input, di mana lebih besar. Istilah selanjutnya kita masuk ke frekuensi. Mana frekuensi ini adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Biasa memiliki satuan hertz. Banyaknya gelombang per detik. Baik, istilah selanjutnya adalah gelombang.
Gelombang ini adalah ayunan sinyal dari titik 0 menuju titik maksimum dan menuju titik minimum dan kembali lagi ke titik 0. Jadi gelombang itu, kita jelaskan dengan gambar, gelombang itu dari titik yang berawal dari titik 0 ke titik maksimum, kembali ke titik 0, ke titik minimum, dan kembali ke titik 0 lagi. Ini disebut satu gelombang, di mana ada satu lembah, satu bukit, dan satu lembah. Yang ke-8, ada bandwidth. Bandwidth ini adalah lebar dari frekuensi, di mana frekuensi maksimal Fmax dikurang dengan frekuensi minimum. Bandwidth ini merupakan penunjuk dari kapasitas dari besarnya suatu jalur komunikasi. Yang ke-9 ada modulasi. Modulasi ini adalah menumpangkan sinyal yang berfrekuensi rendah ke yang berfrekuensi tinggi. Misalnya, pada contoh modulasi ini adalah gelombang data, adalah data yang ditumpangkan pada gelombang radio yang berfrekuensi tinggi. Istilah selanjutnya adalah antena. Antena adalah alat yang memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik. Antena ini ada pada rumah-rumah dan ada pada handphone yang dimiliki oleh orang-orang. Selanjutnya ada AM atau amplitude modulation. AM amplitude modulation ini adalah modulasi sinyal dengan mengubah amplitudo tanpa mengubah frekuensi, di mana pada AM ini bentuk grafiknya adalah dengan frekuensi yang sama tapi dengan amplitudo yang berbeda. Ini bisa kita lihat bahwa frekuensinya sama tapi dengan ketinggian amplitudo yang berbeda. Ke-12 ada frekuensi modulation atau FM. Pada FM ini, modulasi sinyal dengan mengubah frekuensi tanpa merubah amplitudo. Yang mana pada gambarnya bisa kita lihat dengan mengubah frekuensi tanpa mengubah amplitudo, di mana ketinggiannya adalah sama tetapi jarak frekuensinya berbeda. Ini rapat seperti ini, tapi di sini jarak ini rapat. Sehingga dengan amplitudo atau ketinggiannya yang sama. Baik, selanjutnya ada bitrate. Bitrate adalah jumlah bit binary digit dalam setiap detik yang ada pada sinyal. Misalnya jumlah bit itu bisa ada sekitar 50 hingga 100 bit per second.
Selanjutnya ada baud rate. Baud rate adalah mengirim 2 bit dalam satu sinyal. Misalnya 2 bit, bit 00 dalam satu frekuensi 100 MHz dan bit 01 dalam frekuensi 125 MHz. Ya, dari baud rate. Selanjutnya ada ADC atau alat yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Analog digital converter. Selanjutnya ada kebalikannya, yaitu DAC, digital analog converter. Alat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Selanjutnya adalah alat yang disebut transmitter, yang berfungsi sebagai pemancar sinyal. Dan selanjutnya adalah receiver, adalah alat yang berfungsi sebagai penerima sinyal. Selanjutnya adalah alat yang merupakan gabungan dari transmitter dan receiver, yaitu transceiver. Yaitu dalam satu alat itu terdapat transmitter dan receiver. Yang terakhir adalah modulator. Adalah alat yang digunakan untuk memodulasi sinyal. Modulasi sinyal. Baik, dalam penjelasan saya tadi sudah 20 dari istilah dari sistem telekomunikasi yang sudah saya jelaskan. Hanya ini saja yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.